Sebelum tahun 1942, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Rakyat dipaksa bekerja keras, membayar pajak tinggi, dan hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Salah satunya adalah Pak Wiryo dan keluarganya yang bekerja sebagai petani. Setiap musim panen, ia dan warga-warga lain yang bekerja sebagai petani harus menyerahkan hasil panen mereka kepada Belanda. Sayang sekali hasil panen kita harus serahkan lagi. Yang kita lakukan hanyalah memperkaya dan merawat anak-anak mereka. Sementara itu, anak-anak kita saja kekurangan makan. Kalau kita tidak bisa menyerahkan hasil panen, kita akan dihukum. Kita tidak bisa melawan mereka. Hei rakyat, dengar kalian semua. Kami tidak ingin tahu hasil panen musim ini harus 2 kali lipat. Tidak ada alasan, awas saja. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya untuk kalian. Hanya, kenapa kita tidak melawan? Kita harus menunggu waktu yang tepat, nak. Sabar. Mau sampai kapan, Ayah? Kita tidak bisa seperti ini terus. Ayah pun tidak tahu, nak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah patuh dan ikuti arahan mereka. Dan berdoa agar semua ini cepat berlalu. Hei, apa kalian tahu? Banyak tokoh pergerakan yang sudah bangkit. Ini pertanda bagus. Apa benar? Tapi, apakah kita bisa menyamakan dengan mereka? Belum tentu. Lihat saja Belanda. Mereka semua bersenjata dan sudah terlatih untuk bela diri. Sementara kita, sudahlah. Kita tidak bisa apa-apa selain bertani. Setuju. Lebih baik kita tidak melawan. Pilihan kita yang paling aman adalah tunduk dan patuh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melawan. Hei rakyat, kalian bukannya bertani malah berkumpul. Bubar, cepat bekerja kembali. Pada bulan Maret tahun 1942, terdengar berita besar bahwa Belanda kalah melawan Jepang. Kekalahan ini difinalisasi melalui perjanjian Kalijati. Para rakyat merasa gembira karena penjajahan Belanda akhirnya berakhir dan mereka menganggap Jepang sebagai pembebas mereka. Saat Jepang datang, mereka menyebarkan banyak sekali propaganda dan semuanya disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hei, ketahuilah bahwa Belanda sudah kalah. Sekarang Jepang datang, kami adalah saudara tua kalian. Dengan kedatangan kita, hidup kalian akan menjadi lebih baik. Apa kami akan bebas? Jangan khawatir, kebebasan sudah pasti kami janjikan kepada kalian. Namun, kenyataannya tidak seindah janji yang mereka sebut. Setelah beberapa waktu, rakyat mulai sadar bahwa Jepang tidak ada bedanya dengan Belanda. Bahkan, bisa dibilang lebih parah. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang kuat. Mereka membutuhkan banyak tenaga untuk perang. Selain itu, rakyat dipaksa menjadi romusha, kerja paksa untuk membangun jalan, rel kereta, dan benteng pertahanan. Mereka diperlakukan layaknya binatang. Mereka tidak diberikan upah, harus bekerja di bawah teriknya matahari dan derasnya hujan. Bahkan, mereka ditinggal kelaparan oleh Jepang. Hei rakyat, dengar, semua laki-laki sedewasa ikut kami. Kalian harus bekerja. Tolong, jangan bawa suami saya. Sari, tolong jaga anak-anak. Aku akan kembali, percayalah. Hei rakyat, ayo cepat. Jangan bermalas-malasan. Butuh makan atau tidak? Mau sampai kapan kita bekerja seperti ini? Aku sudah tidak sanggup lagi. Saya setuju, Pak. Lihat saja, kita tidak akan diberi makan ataupun upah sekecil pun. Banyak yang sakit, banyak yang tidak kembali. Aku sudah tidak kuat. Hei, kau tidak apa-apa kan? Tolong jangan pingsan, ingat anak-anakmu. Hei kalian, kembali bekerja. Hei kamu, buang dia jauh dari sini. Kami tidak butuh orang yang lemah. Baik. Di tengah penderitaan, semangat perlawanan pun tumbuh. Jepang membentuk sebuah organisasi seperti PETA, yaitu Organisasi Tentara Sukarela Indonesia. Namun, sebagian para pemuda memanfaatkannya untuk belajar berjuang demi kemerdekaan. Kita ikut latihan mereka, tapi untuk Indonesia, bukan untuk Jepang.
tujuan kita juga bukan untuk Jepang. Kita harus siapkan diri kita untuk melawan saat waktunya tiba. Kalian ini gimana sih? Ikut organisasi bentukan Jepang, malah dibilang perjuangan. Koeki piye toh? Itu sama aja bantu penjajah. Iya, jangan-jangan kalian cuma jadi alat mereka. Kita yang di desa ini nanti yang kena akibatnya. Kita iso sengsara kabeh. Kami paham ketakutan kalian, kami juga merasakannya. Tapi ini bukan soal ikut Jepang. Lalu apa? Kalian pakai seragam mereka, ikut latihan mereka. Kelihatannya wae wis jelas. Justru itu, kami belajar dari mereka, cara bertahan, cara berperang. Semua itu untuk satu tujuan, Indonesia merdeka. Tapi, bagaimana kalau kalian berubah? Bagaimana kalau kalian malah berpihak ke Jepang? Kalau kami diam saja, kita akan terus diinjak. Tapi, kalau kita bersiap, kita punya harapan untuk melawan. Kami hanya takut, kehilangan lebih banyak lagi. Wis banyak sing hilang. Kami juga takut, tapi keberanian bukan berarti tidak takut, bukan? Keberanian itu tetap maju, walau kita takut. Aku sudah kehilangan ayahku. Aku tidak mau kehilangan masa depan juga. Aku pengen berjuang, kanggo masa depanku. Kalau ini benar untuk Indonesia, kami hanya bisa berharap kalian tidak salah jalan. Moga-moga kowe tetap ing dalam sing benar. Doakan kami, itu sudah cukup jadi kekuatan untuk kami. Lebih cepat, kalian mau jadi tentara atau tidak? Kami siap! Ingat, ini untuk Indonesia. Mulai sekarang, kita belajar semua yang mereka ajarkan. Dan saat waktunya tiba, kita gunakan untuk melawan mereka. Tahun 1945, posisi Jepang semakin terdesak. Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan dan situasi semakin buruk. Bagaimana ini? Sial, kita tidak bisa bertahan lebih lama. Akhirnya, Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945. Menjadi kesempatan besar pun terbuka bagi bangsa Indonesia. Semuanya, ketahuilah bahwa Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.